wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di antara manfaat majlis zikir, kita menyambung tali silaturahim. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia suka sering-sering menyambung tali silaturahim. Masalul ladzi yadhkurullah walladzi la yadhkurullah kamatsalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir, orang yang tidak berzikir, seperti orang hidup dan orang mati. Hari ini semua yang berzikir berarti hidup. Tetangga kita di rumah yang tidak berzikir berarti mati. Ibu-ibu kalau suaminya berzikir hidup. Kalau suami ibu tidak berzikir, berarti ibu sudah lama nikah dengan zombie. Bapak-bapak kalau istrinya berzikir, berarti bapak nikah dengan perempuan solihah. Tapi kalau istri bapak selama ini tidak berzikir, berarti selama ini bapak menikah dengan kuntilanak. Makanya jangan heran kalau anak bapak tuyul, karena emaknya setan. Nanti saya pinjamkan ini. Bagaimana cara merubahnya biar supaya hidup? Satu-satunya solusi adalah zikir. Ikan walaupun kecil di dalam lautan, namanya ikan teri, dia kemana-mana bertiga saja, maka dibilang teri. Walaupun ikan teri kecil dalam laut, dia tidak akan pernah asin. Kenapa? Karena dia hidup. Tapi ketika ikan paus besar mati di tengah laut, dia akan asin. Bukan sebesar apa tubuhmu, tapi sekuat apa zikirmu. Boleh untuk bahan update status pagi ini. Maka kalau kita berzikir, la yadurrukum man dhalla, tidak ada yang bisa menyesatkan kamu, tidak ada yang bisa merusak hati kamu. Kalau hati kamu hidup, menghidupkan hati adalah dengan zikir. Ketika saya sampai di suatu tempat di kampus, sampai terlalu cepat jam 7. Alhamdulillah Ustaz Somad sudah datang. Saya mau nanyakan sesuatu Ustaz Somad. Loh, kenapa nanya sekarang di majelis pengajian? Kenapa? Malu Pak Ustaz. Apa yang mau ibu tanyakan? Hati saya ini Pak Ustaz tenang sekali. Alhamdulillah. Memang begitu hati orang berzikir, Bu. Tapi tenangnya kalau lagi dengar lagu dangdut. Berarti kamu mendapat ketenangan palsu. Hati tenang ketika main game online, palsu. Hati tenang ketika main IG, palsu. Hati tenang ketika main FB, palsu. Ini perasaan Ustaz Somad ini ngomongnya nggak sesuai sama perbuatannya. Dia bilang IG sama FB, tapi dia punya IG, malah followernya hampir 6 juta. Itu yang baru, yang 9 juta hilang. Itu memang IG namanya Ustadz Abdul Somad, tapi saya nggak tahu passwordnya. Saya tidak pernah main IG itu, cuman kontrol sekali-sekali aja. Loh, Ustadz kok bisa kontrol? Berarti punya IG? Nah, punya fake IG untuk ngelihat-ngelihat aja siapa yang ngejek-ngejek. Hati kita mesti selalu dalam zikir. Maka sesungguhnya doa-doa itu adalah zikir. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mau berangkat, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Mau masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mau melihat wajah di cermin, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Mau tidur,
jangan dibaca. Kadang tidak dibaca pun tertidur. Apalagi di majelis zikir. Kalau ada yang tertidur di majelis zikir di Az-Zikra, jangan marah. Itu menunjukkan zikirnya berhasil. Karena hatinya tenang. Orang barat makan obat, pergi ke psikiater dan konsultasi ke psikolog karena tidak bisa tidur. Nama penyakitnya insomnia. Kalau amnesia, hilang ingatan. Insomnia, tidak bisa tidur karena hatinya galau, padahal rumahnya ada, padahal mobilnya besar, padahal badannya sehat, padahal kerjanya ada, tidak bisa tidur karena kacau pikirannya. Anehnya umat Islam, tenang, barokah zikir. Ustadz ceramah, dia tidur. Begitu bangun, kok sebentar sekali tausiahnya. Ini orang luar biasa, ketenangan yang luar biasa. Siapa yang menanamkan ketenangan itu? Wallazi anzalas sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan banyak berzikir maka hati menjadi tenang. Saya bingung nih Ustadz Somad, apa yang kau bingungkan? Kata Abi ini zikirnya subhanallah walhamdulillah. Terus kata Ustadz ini zikirnya astaghfirullah. Terus kata Habib zikirnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus kata Kiai zikirnya la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Jadi itulah Pak Ustadz. Sampai sekarang ilmu sudah banyak, tapi sampai sekarang saya belum berzikir. Pilih mana yang paling berkesan di hatimu. Saya berzikir itu kalau pakai irama yang dipakai oleh almarhum dulu Ustadz, karena itu terngiang di telinga saya. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Di mana Ustadz pertama kali mendengar itu? Di Pekanbaru Riau. Beliau datang di sekolah polisi, beliau tausiah, saya tausiah, beliau zikir. Itu pertama kali saya dengar. Setelah pulang, terngiang di telinga saya. Beliau sudah pulang ke Jakarta, saya duduk di rumah, terdengar suara itu. Astagfirullahaladzim. Terbayang wajahnya. Pulang saya ke rumah, mau tidur malam, astagfirullahaladzim. Bangun saya tengah malam, terdengar lagi astagfirullah. Ternyata kalau kita jatuh cinta, terbawa sampai ke mimpi. Tapi itu bisa juga dibalik. Andai kita jatuh cinta sama artis Korea, kira-kira terbawa tak ke mimpi? Bisa terbawa. Andai kita jatuh cinta sama bule penyanyi barat, nggak sunat, nggak mandi wajib, terbawa ke mimpi, terngiang di telinga. Mohon jangan tersinggung. Ini ceramah ini di-share kemana? Saya takutnya nanti disomasi oleh ikatan orang yang nggak sunat dan nggak mandi wajib. Tolong nanti sebelum diupload diedit dulu. Abdul Somad takut ya? Saya nggak takut. Jamaah yang nggak kuat. Banyak jamaah yang tua-tua, ibu-ibu. Ustadz Somad tolonglah ceramah yang slow-slow aja. Kami nggak tahan melihat, gemetar tangan kami, rasanya mau kami banting aja handphone nih Pak Ustadz. Ya banting aja, nggak bisa beli handphone baru Pak Ustadz. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada suara-suara yang bergetar masuk ke dalam hati kita. Di antara suara yang bergetar itu adalah suara almarhum. Dia punya gelombang suara tertentu yang bisa masuk ke telinga, ke relung hati, ke tangkai jantung, ke tulang sumsum, ke otak kita.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang beliau baca itu juga dibaca orang lain, betul? Yang beliau ucapkan itu diucapkan orang lain. Tapi kenapa ketika orang lain yang mengucapkannya tidak berkesan di hati kita? Kisah ini diceritakan dalam kitab Laqtul Marjan, ditulis oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, bahwa ketika itu ada adik raja di Baghdad sakit, perempuan, diganggu oleh jin. Ternyata jin berani juga mengganggu adik raja, bisa lolos dari Satpol PP. Lalu kemudian datanglah orang menemui Imam Ahmad bin Hambal di Baghdad, meninggal tahun 241 Hijrah, imam mazhab yang keempat, mazhab Hambali. Imam Ahmad bin Hambal, ya, tolonglah datang ke istana. Kenapa? Adik sultan sakit, tolong obati, bacakan ruqyah. Kata Imam Ahmad bin Hambal, aku tidak mau dekat ke penguasa. Jadi gimana? Adik sultan sakit, gimana cara mengobatinya? Itu di kamar mandiku ada sendal yang selalu kupakai untuk berwudu. Bagus pakai sendal di toilet supaya percikan air najis jangan sampai membuat wudu kita was-was. Itu di toilet ada sendal kayu, kop-kop. Coba bawakan ke adik raja yang sakit. Dibawa sendal itu ke adik raja yang sakit, sehat. Hari berganti, musim berubah, bulan berganti tahun, tiba-tiba adik raja kumat sakit lagi, kerasukan setan, sakit. Dibawa lagi sendal itu. Kata setan yang ada dalam ngerasuki adik raja, aku bukan takut sama sendalnya, tapi sama yang punya sendal sudah meninggal. Tepat pada hari meninggalnya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi bukan pada, oh kalau begitu Ustaz menyepelekan bacaan. Tidak salah bacaannya. Berapa banyak orang membacakan tasbih itu karena hatinya lalai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lidahnya, hatinya, kenapa gaji 13 belum turun? Allah tidak menerima hati yang lalai. Maka mulutnya berzikir, hatinya tetap mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Kamu punya hati kan? Iya. Sudah dicek. Ternyata pas dicek sama dokter, status hati empty, kosong. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita masih punya hati. Kalau ada orang rumahnya besar, tetangganya kelaparan, ciri-ciri orang tak punya hati. Kalau ada orang sanggup menganiaya orang, menzolimi orang, memakan harta orang, ciri-ciri orang tak punya hati dan perasaan. Ini Ustaz Somad ini cuma pandai ngomong aja, kata ibu-ibu di atas. Dia tak punya hati. Enak aja dia ngomong membelakangi orang di belakang. Oh, saya sudah izin duluan. Tadi saya izin, 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala. Izin ya Pak? Ya kata mereka, maka saya berdiri. Andai mereka nggak izin, saya di belakang tausiah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidupkan hati dengan zikir. Menghidupkan badan, banyak-banyak minum susu, banyak-banyak makan vitamin, banyak-banyak 4 sehat 5 sempurna. Jangan lupa makan buah dan olahraga fisik. Tapi jangan lupa lagu kebangsaan Indonesia Raya menyiratkan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu apa badannya? Jiwanya. Pejuang-pejuang kemerdekaan kita 17 Agustus 1945 jatuh pada bulan suci Ramadan. Mereka kibarkan bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka pada saat fisik sedang lapar bulan suci Ramadan, tapi imannya kuat. Hari ini banyak orang yang badannya sehat,
tapi hatinya sakit. Maka hati yang sakit ini dibawa berzikir. Khusus Jabodetabek, Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, yang masih sekitar Az-Zikra, tidak ada alasan untuk tidak datang kemari setiap hari Ahad pertama awal bulan. Beberapa bulan yang lalu Habib Novel, bulan Januari Ustadz Somad, bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, sepanjang tahun sudah disusun. Kok Ustadz nggak bacakan? Saya nggak ingat. Tanya nanti Ustadz Abdul Syukur, tanya sahabat-sahabat di Az-Zikra. Datang bukan karena ustadznya, datang bukan karena siapa, tapi ini sebagai penyemangat kita. Nanti Buya Yahya hadir, guru-guru kita para habaib datang. Untuk apa? Menyatukan. Mereka ini adalah magnet-magnet. Sama seperti magnet kalau kita campakkan ke pasir, nanti kita tarik kembali, akan menemukan ada biji-biji besi yang tersangkut di magnet itu. Yang ngerti berarti jadul, mainan anak-anak zaman dulu. Anak sekarang nggak ngerti karena main handphone mulu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan hati ini dengan zikir. Setan min syarril waswasil khannas, dia bersembunyi. Setan bersembunyi. Kapan dia muncul? Ketika hati lalai. Begitu hati berzikir, dia ngilang. Begitu kita lupa, dia datang lagi. Maka jangan pernah putus berzikir. Tapi jangan gara-gara ini besok masuk kantor, datang orang mau urusan, Pak gimana surat tanah saya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dia tetap mengurus urusan orang banyak, yang dosen tetap ngajar, yang pegawai kantor tetap melayani orang banyak, tapi hatinya tidak putus berzikir. Ustadz Somad zikirnya apa? Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu zikir saya. Tadi habis salat subuh, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai 70. Kenapa cuma 70 Pak Ustadz? Sarapan sudah siap. Lalu setelah itu berdoa. Tapi bukan berarti cukup sampai di situ, hati tetap berzikir. Tapi ada guru saya mengajarkan zikir, katanya Allah Allah. Baik juga. Alladzina yadhkurunallah qiyaman, waktu berdiri, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Berzikir tetap terus. Karena kalau sampai kita lupa berzikir, hati kita rusak. Tapi kata Habib, bagus solawat Pak Ustadz. Baik solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi guru saya ngajarkan bunyinya beda Pak Ustadz. Gimana bunyinya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim. Podo. Sama. Tapi guru saya ngajarkan lain Pak Ustadz. Gimana bunyinya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Sama, semuanya adalah solawat baik untuk diamalkan. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Yang penting istiqomah berzikir. Tapi anak-anak muda, ibu-ibu, dia mau zikirnya pakai irama, ada lagunya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah
bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mau pakai irama bagus, yang tidak pakai irama lurus-lurus aja bagus, selama jangan saling menyalahkan. Apa itu sholawat pakai nyanyi-nyanyi? Ini kan bukan musik, gak boleh sholawat pakai nyanyi-nyanyi. Yang nyanyi-nyanyi tersinggung. Apa itu sholawat lurus-lurus aja? Emang gak pandai nyanyi? Kalau sesama orang yang sholawat kelahi, yang ketawa, yang sakau pakai narkoba, untung aku gak sholawat. Kalau sesama orang yang berselawat malah mencaci maki, saling menyalahkan, yang ketawa nanti orang yang pakai sabu-sabu. Yuk nyabu guys, walaupun sabu kita beda, tapi kita tetap mabuk bersama. Na'udzubillah, kita selamatkan umat ini dengan zikir. Tapi bukan berarti zikirnya cuma sebulan sekali. Zikirnya tetap tiap hari, tiap waktu, tiap saat. Karena di majelis-majelis kita, di rumah kita masing-masing, bapak ibu punya majelis zikir. Bapak, ibu, suami, istri, anak, cucu, pembantu, duduk di rumah, menantu, berzikir bersama. Kalau tidak nanti rumahnya diisi setan. Setan akan senantiasa. Jadi Pak Ustadz, gimana sebetulnya setan ini? Setan sampai sekarang belum pensiun dini. La'atiyannahum min baini aidihim. Aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an sama'ilihim, dari kiri. Setan akan terus datang, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, dalam, luar, telinga, mata, jantung, hati, denyut nadi. Asy-syaitanu yajri majrad dam. Setan mengalir dalam aliran darah. Sampai kapan kami berzikir? Kami sudah capek, kami sudah lelah, kami sudah penat. Berzikir berhenti madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama roh bersemayam dalam jasad, selama jantung masih berdetak, selama nafas masih berhembus, selama darah masih mengalir, maka setan tetap berbisik. Kapan kami berhenti berzikir? Nanti ketika roh sudah keluar dari jasad, berhentilah berzikir. Kapan itu? Mati.